Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo tampil solid dengan merebut pole position pada kualifikasi MotoGP Prancis 2020 di sirkuit Le Mans. Fabio Quartararo sukses menorehkan hasil maksimal di rumahnya sendiri dengan torehan waktu lap terbaik pada sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2020, yakni 1 menit 31,315 detik. Menemani Quartararo di barisan terdepan, ada Jack Miller dan Danilo Petrucci yang secara berurutan menempati urutan kedua dan ketiga. Sementara itu, pembalap veteran Valentino Rossi harus puas mengakhiri sesi kualifikasi di urutan ke-10. Pembalap Ducati, Danilo Petrucci langsung memanaskan persaingan pada kualifikasi pertama dengan menduduki posisi sebagai pembalap tercepat. Momen tersebut tidak bertahan lama, lantaran Joan Mir yang melaju di atas motor Suzuki GSX RR berhasil menggusur Danilo Petrucci dengan torehan waktu lap tercepat 1 menit 33,269 detik. Melalui catatan waktu tersebut, Joan Mir unggul 0,220 detik lebih cepat dari pembalap Repsol Honda, Alex Marquez yang menguntit di belakangnya. Pembalap Pramac Racing, Francesco Bagnaia juga memeriahkan persaingan menduduki posisi teratas usai membukukan waktu lap terbaiknya 1 menit 32,512 detik. Persaingan kembali memanas saat mayoritas pembalap keluar dari pedok untuk melakukan run kedua mereka. Dan Danilo Petrucci mengawalinya dengan merebut posisi tercepatnya lagi. Dengan waktu lap tercepat 1 menit 31,952 detik, rekan satu tim Dovizioso itu menyingkirkan Bagnaia yang akhirnya terjun ke urutan ketiga. Di sisi lain, Joan Mir juga menunjukkan penampilan yang solid dengan berada di urutan kedua hingga sesi kualifikasi pertama memasuki masa-masa time attack. Walaupun demikian, Francesco Bagnaia kembali berada di urutan kedua, sedangkan nasib sial harus dialami rider Red Bull KTM, Brad Binder yang mengalami crash di tikungan ke-7. Saat bendera finish berkibar, Petrucci masih mampu mengamankan posisinya sebagai pembalap tercepat dengan torehan 1 menit 31,952 detik. Sesi kualifikasi MotoGP Prancis kedua berjalan. Pembalap Petronas Yamaha SRT yakni Franco Morbidelli langsung memanaskan persaingan dengan menduduki urutan pertama rider tercepat. Tidak berselang lama, Morbidelli harus rela turun ke posisi ketiga usai rekan satu timnya, Fabio Quartararo mampu mengalahkan catatan waktunya. Quartararo membukukan waktu lap tercepat 1 menit 31,679 detik atau unggul 0,073 detik atas Francesco Bagnaia yang menempati posisi kedua. Sementara Valentino Rossi yang membalap untuk tim Monster Energy Yamaha masih tertahan di urutan ke-6 hingga sesi kualifikasi kedua berlangsung separuh jalan. Lima menit terakhir, Quartararo masih menduduki posisi pertama dengan catatan waktunya yang ditempel ketat oleh Bagnaia. Sementara itu, Andrea Dovizioso masih terlihat kesulitan untuk menemukan sentuhan terbaiknya bersama motor Desmos edisinya dengan menduduki urutan ke-10.
Kerja keras juga ditunjukkan oleh rekan satu tim Rossi yakni Maverick Vinales di urutan keempat yang masih terpaut 0,3 detik dari Quartararo. Persaingan memperebutkan pole position kian sengit saat sesi kualifikasi menyisakan 2 menit terakhir, di mana Dovizioso berhasil merangsek ke urutan kedua. Saat bendera finish berkibar, Quartararo masih mampu mengamankan pole positionnya meski sempat direbut oleh Jack Miller melalui upaya last flying lap. Quartararo membukukan waktu lap terbaik 1 menit 31,315 detik atau unggul dari rider asal Australia tersebut. Sementara tempat ketiga diduduki oleh Danilo Petrucci. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Prancis 2020 yang bisa kalian simak guys. Di sisi lain, pembalap tim Monster Energy Yamaha yakni Valentino Rossi merasa apabila pemilihan jadwal MotoGP Prancis tahun ini tidaklah tepat. Balapan harus digelar sambil berharap hujan deras tidak mengguyur lintasan Le Mans. Seperti diketahui, kondisi cuaca di Le Mans pada bulan Oktober kali ini memang sering sekali tidaklah menentu. Hujan deras terkadang mengguyur tanpa bisa diprediksi secara tepat. Dengan tantangan tersebut, para pembalap diharuskan lebih berhati-hati di lintasan balap. Sebagai contoh, pada sesi latihan bebas pertama dan kedua saja, para pembalap sudah ada yang mengalami sejumlah insiden karena trek licin. Luca Marini selaku adik tiri Valentino Rossi juga bahkan terjatuh dengan keras karena kehilangan kontrol atas motor balapnya. Rossi sendiri kemudian mengeluhkan pemilihan jadwal MotoGP Prancis yang kurang tepat pada bulan Oktober. Kendati kecewa dengan jadwal itu, Rossi juga tidak bisa berkata-kata lagi lantaran virus corona telah mengacaukan seluruh kalender awal MotoGP musim 2020 ini. Mereka memaksa kami pergi ke Jerez pada bulan Juli dan Le Mans pada bulan Oktober. Mungkin kami melakukan sesuatu yang buruk dan mereka ingin kami melakukannya. Menurut saya waktunya bukan yang terbaik, kata Rossi. Namun nggak bisa disalahkan karena COVID-19 yang merebak tahun ini membuat kondisinya menjadi sangat khusus. Mereka harus segera mengatur ulang kalender balap. Balapan di Le Mans pada Oktober sedikit berbahaya. Seperti saat kita pergi ke Phillip Island bulan ini bukanlah waktu terbaik, pungkas Valentino Rossi. Redaktur juga merasa khawatir saat melihat adiknya Luca Marini mengalami kecelakaan yang parah pada sesi latihan bebas kedua Moto2 Prancis 2020. Luca Marini mengalami kecelakaan usai terlempar dari motornya saat melewati turunan cepat di area tikungan 5 sirkuit. Kendati ia bisa langsung bangkit dan tak mengalami cedera serius, namun insiden ini membuat Rossi juga merasa sangat cemas. Tak berlama-lama, Rossi pun langsung menghampiri ke pusat medis di Le Mans untuk memastikan kondisi fisik Marini. Saya berbicara dengan Luca, dia tidak apa-apa. Saya ketakutan karena kecelakaannya buruk, tapi untungnya dinamikanya tidak terlalu buruk. Jadi secara umum dia baik-baik saja dan ini adalah hal terpenting, ujar Valentino. Mungkin dia mengalami retak kecil di pergelangan kaki kirinya. Ini adalah masalah karena ada 3 balapan beruntun di depan dan kaki kiri dipakai untuk mengendalikan gearbox. Beruntungnya, Marini dinyatakan tidak mengalami cedera serius apapun, termasuk retak tulang pergelangan kaki yang sebelumnya sempat diperkirakan terjadi.
Kendati demikian, adik tiri Valentino Rossi ini tak memungkiri masih merasakan kesakitan pada kaki kirinya. Akibat insiden crash ini, Marini tidak bisa melanjutkan sesi latihan bebas kedua Moto2 Prancis 2020. Marini diprediksi tetap bisa tampil melanjutkan rangkaian balap pada hari Sabtu dengan 2 sesi latihan bebas dan kualifikasi. Demikianlah informasi terkini seputar MotoGP. Jangan lupa tonton video yang lagi hits yang ada di sebelah kanan dan video terbaru di sebelah kiri ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Info 1 Aspal ini ya. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik doang.